Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ade Setiawan. Saya dari kelas Pendidikan Matematika A dengan NIM 1903824. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai suatu teorema terkenal, yaitu teorema Pythagoras. Nah, berikut di sini adalah contoh dari teorema Pythagoras itu sendiri. Nah, tapi sebenarnya apa itu Pythagoras? Nah, langkah baiknya kita mengetahui sejarah dari Pythagoras itu sendiri. Jadi, teorema Pythagoras itu diambil dari sebuah nama si filsuf Yunani kuno bernama Pythagoras. Pythagoras lahir pada tahun 570 sebelum Masehi sampai 495 sebelum Masehi. Pythagoras dilahirkan di sebuah pulau bernama Samos, sebuah pulau di Yunani, pada tahun 570 sebelum Masehi. Selama hidupnya, dia suka berkelana ke berbagai macam tempat, seperti Mesir dan Babilonia. Kemudian, dia mulai menetap di Italia, tepatnya di provinsi Kroton. Nah, di Kroton inilah, pada tahun 518 sebelum Masehi, Pythagoras mendirikan suatu sekolah. Di sekolah ini, dia mulai mengotak-atik ilmu yang dia kumpulkan saat dia berkelana. Salah satunya adalah pengetahuan tentang relasi antar sisi segitiga siku-siku. Sekolah ini dia beri nama Sekolah Pythagorean. Di sekolahnya ini, Pythagoras mengajarkan para pengikutnya bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bisa dinyatakan dalam bilangan-bilangan. Nah, berdasarkan catatan sejarah, orang-orang di peradaban Babilonia, Mesir, India, bahkan Cina kuno, ternyata sudah memiliki pemahaman tentang relasi antar sisi segitiga siku-siku bahkan beberapa ribu tahun sebelum Pythagoras lahir. Salah satu bukti sejarahnya adalah tablet milik peradaban Babilonia. Nah, jadi pada tablet ini tertulis banyak kombinasi 3 angka yang memenuhi syarat teorema Pythagoras, atau sekarang kita sebut juga sebagai Pythagorean triple. Nah, jadi itulah mengapa peradaban kuno tersebut bisa membangun bangunan seperti piramida, kalau bukan pakai pengetahuan relasi antara sisi segitiga siku-siku. Loh, lalu mengapa malah Pythagoras yang mendapatkan penghargaan dan namanya dipakai untuk menamai perhitungan relasi antara segitiga siku-siku? Nah, jadi Pythagoras itu mendapatkan suatu penghargaan atas teorema ini karena dia dianggap sebagai orang yang membawa pengetahuan tersebut ke peradaban Yunani yang selanjutnya menjadi pusat ilmu pengetahuan pada zamannya. Pythagoras juga diusung sebagai yang pertama kali berhasil mendokumentasikan serta membuktikan teorema ini secara sistematis. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana asal-usul dari teorema Pythagoras itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu mengenai teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras merupakan teorema mengenai segitiga siku-siku yang menyatakan bahwa kuadrat dari hipotenusa adalah sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi siku-sikunya. Segitiga siku-siku yang memiliki sisi A dan sisi B saling tegak lurus dan sisi C sebagai hipotenusa memiliki rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, dengan rumus ini kita dapat konstruksikan menjadi 3 bagian, yaitu untuk mencari A adalah akar C kuadrat min B kuadrat, dan untuk mencari B adalah akar C kuadrat min A kuadrat, dan untuk mencari C adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ini, bagaimana cara membuktikannya? Untuk pembuktiannya, nah masih ingatkan dengan contoh teorema ini di awal? Nah, dari bangun ini dapat dikonstruksikan menjadi 2 bagian, yaitu membentuk suatu persegi besar dengan sisi A plus B, di dalamnya terdapat 4 segitiga siku-siku yang identik,
di mana keempat segitiga tersebut disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah persegi putih dengan sisi C di dalam persegi besar tersebut. Nah, sekarang kita ingin mendapatkan dua buah persegi dengan sisi A dan sisi B. Caranya adalah kita geser segitiga berwarna hijau tua dari kanan ke bawah ke kiri atas, kita geser pula segitiga berwarna biru tua dari kiri ke kanan, dan segitiga berwarna hijau muda dari atas ke bawah, sehingga keduanya saling menempel. Nah, dari proses tersebut, kita mendapatkan bangun persegi besar dengan di dalamnya terdapat dua buah persegi bersisi A dan B dan memiliki 4 segitiga siku-siku yang identik. Nah, tentunya kedua persegi besar baik sebelum maupun sesudah ditata letakkan memiliki sisi yang sama, yaitu sebesar A plus B. Karena memiliki sisi yang sama, maka persamaan luas persegi sesudah sama dengan luas persegi sebelum ditata letakkan, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 4 kali luas segitiga sama dengan C kuadrat ditambah 4 kali luas segitiga. Nah, dari kedua ruas ini, 4 kali luas segitiga ini dapat saling dihilangkan, sehingga menghasilkan persamaan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka dapat terbukti teorema Pythagoras. Setelah mengetahui sejarah dan pembuktian dari teorema Pythagoras, lalu kita masuk ke contoh soal. Jika diketahui bangun dengan panjang sisi-sisi sebagai berikut, pertanyaan adalah, buktikan teorema Pythagorasnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan soalnya. Nah, dari trapesium ini sebenarnya dapat kita bentuk menjadi 3 bagian segitiga. Yang pertama, segitiga dengan sisi A dan memiliki sisi B dan sisi C kita namakan dengan segitiga 1. Seterusnya, segitiga kedua kita namakan dengan segitiga 2. Dan yang terakhir, segitiga ketiga kita namakan dengan segitiga 3. Sehingga dapat kita bentuk persamaannya, yaitu luas trapesium sama dengan luas segitiga 1 ditambah luas segitiga 2 ditambah luas segitiga 3. Persamaannya adalah A plus B dikali A plus B sama dengan setengah AB ditambah setengah C kuadrat ditambah setengah AB, lalu A plus B kuadrat sama dengan AB ditambah C kuadrat ditambah AB, lalu dikuadratkan menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan 2AB tambah C kuadrat. Nah, 2AB ini dapat dihilangkan sehingga menghasilkan persamaan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, sehingga terbukti teorema Pythagorasnya. Oke, kita masuk ke soal kedua. Dua buah tiang berdampingan berjarak 24 meter. Jika tinggi tiang masing-masing adalah 22 meter dan 12 meter, hitunglah panjang kawat penghubung antara ujung tiang tersebut. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Diketahui tiang pertama memiliki tinggi 12 meter, tiang kedua memiliki tinggi 22 meter, dan kedua tiang berjarak 24 meter. Pertanyaannya adalah, berapa panjang kawat penghubung antara ujung kedua tiang tersebut? Nah, jika kita tarik garis tegak lurus dari ujung tiang pertama hingga berpotongan dengan tiang kedua, dan kita tarik garis tegak lurus dari ujung tiang kedua sampai berpotongan, maka jika diperhatikan akan membentuk segitiga siku-siku. Dengan kita misalkan, di sini adalah segitiga ADE, di mana panjang AD sama dengan jarak antara tiang pertama dengan tiang kedua, yaitu sebesar 24 meter.
Panjang DE adalah selisih dari tinggi tiang tertinggi dengan tiang terendah, yaitu sebesar 10 meter. Jika kita fokuskan pada segitiga ADE, dengan panjang AD adalah 24 meter, panjang DE adalah 10 meter, maka berapa panjang AE? Itu dapat dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras, yakni sebesar 26 meter. Jadi, panjang kawat penghubung antara kedua tiang tersebut yaitu panjang 26 meter. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teorema Pythagoras ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.